Halo teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Kesan doakan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya untuk kalian semua ya. Tidak terasa nih sudah masuk musim hujan. Tentunya kalian juga harus lebih ekstra hati-hati dalam menjaga kondisi tubuh ya untuk menjalani segala aktivitas. Dalam Bisa Podcast kali ini akan membahas tentang ranah bisnis yang tentunya pembahasan kali ini juga berkaitan dengan kiat dan pemahaman baru dalam menjaga kesehatan. Eits, kali ini Kak San tidak bersama Mas Keker dalam segmen perbincangan ini, tetapi akan dibawakan kembali oleh Mas Bro Dwiki yang sudah siap dengan narasumber kita kali ini untuk menyambung pembahasan yang masih sangat luas tentang superfood yang wajib teman-teman pendengar setia ketahui manfaatnya. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak bincang santai yang akan dibawakan Mas Bro Dwiki dengan narasumber kita. Bisa Bisnis. Ya, berjumpa lagi dengan saya Dwiki dalam podcast Bisa Podcast Part 2 bersama Pak Bambang atau Pak Leman. Oke, langsung saja yuk kita sambut Pak Leman. Silakan Pak Leman. Halo teman-teman, ya masih sama Pak Leman. Salam sehat semua ya. Salam sehat semua. Wah, berapa lama kita nggak ketemu Pak Leman ya sejak take yang pertama tuh ya? Seminggu kalau. Seminggu ya? Iya. Oke, Pak Leman sehat ya Pak Leman ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Leman sedikit mereview ya. Pertemuan pertama kita itu membahas tentang kacang saca inci secara general atau secara umum. Ya, jadi buat teman-teman Bisa Podcast yang belum mendengarkan part pertamanya, bisa mendengarkan dahulu ya yang di podcast kita yang pertama tentang kacang saca inci ini. Nah, yang part 2 ini kita akan membahas kacang saca inci secara lebih detail lagi sedikit dibanding yang part pertama. Betul ya Pak Leman ya? Iya, betul. Oke Pak Leman, kira-kira untuk part kedua ini kita bahas kacang saca incinya seperti apa Pak Leman untuk rekan-rekan Bisa Podcast ini? Ke produk turunan dari saca inci. Oke, produk turunan ya. Dan faktor potensi secara ekonomisnya. Oke. Coba kita gali di sana ya toh. Siapa tahu ya semoga itu jadi sebagai bahan pertimbangan juga untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada irisan di sana ya toh dari yang kita bahas nanti itu mungkin ada gunanya. Itu Mas Dwi. Ya. Oke. Produk turunan dari kacang saca inci ini luar biasa ya. Nah, apa saja Pak Leman produk turunan dari kacang saca inci yang mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan Bisa Podcast? Iya, saya pernah sampaikan saca inci itu kita punya dua produk utama, artinya output utama dari aktivitas kita melakukan ekstraksi kacang saca inci itu kita punya dua, yaitu minyak edible ya toh, terus kedua ampas. Nah, ampas ini kalau yang berupa tepung itu ya. Betul, ya. Tepung terigu itu masalah ya. Bisa diolah itu menjadi tepung ya. Spesifiknya sih tepung protein. Iya, betul. Nah, saya coba mengeksplor yang minyak dulu deh ya. Iya. Minyak dulu itu ini minyak edible. Minyak edible itu minyak yang bisa langsung dikonsumsi. Oke, ya, jadi minyak edible itu minyak yang bisa dikonsumsi ya. Betul. Tidak perlu melalui proses yang panjang atau bahasanya ultra processing food. Oke. Ya, kayak susu, kayak yogurt masuk. Yogurt ya semacam-macam begitulah. Ya. Artinya ini ada peluang yang sebetulnya kalau boleh ngomong ya ini peluangnya luar biasa. Artinya bisa dikerjakan oleh siapapun. Kayak kita megang beras nih. Kita nanam padi, itu kita punya beras. Berasnya mau diapakan itu bisa dilakukan oleh penanam padinya sendiri. Iya. Oke, ya, sesederhana itu sebetulnya. Garis besarnya. Nah, di saca inci
saya coba goda dengan, nah ini di depan kita itu ada beberapa contoh produk turunan dari minyak saca inci. Oke. Saya coba klasifikasikan itu, pertama minyak yang memang secara sediaan ya murni, rawnya. Jadi bentuk kemasannya ya hanya minyak yang diendapkan atau difilter ya, itu terus dikemas dengan berbagai macam bentuk botol misalnya, ya toh. Kebetulan yang saya kerjakan ini sudah berizin BPOM, masuk ke klasifikasi pangan, izinnya berupa BPOM MD, cirinya di sana. Jadi kalau kita lihat label kemasan begitu ada tulisan BPOM MD, itu klasifikasinya masuk ke pangan. Nah, itu yang sekarang kita punya ya, bentuk model kemasannya bisa macam-macam, mau ukuran dengan ukuran mililiter atau dengan kilo bahkan. Oh, ada yang kilo juga ya? Ya, kita ada yang pernah itu melayani permintaan curah. Mereka ngitungnya per kilo, nggak mau per liter. Kami dulu nawarkan hitungan per liter, tapi mereka mintanya hitungannya kilo aja, Pak. Kami cocoknya kilo, ya sudah kita improve saja. Yang penting beli kan, begitu. Iya betul. Ya, jadi kalau bentuk sediaan minyak yang raw begitu, contohnya sangat banyak yang sudah melakukan. Cek aja di marketplace itu banyak varian kemasan maupun macam merek, kelas UMKM. Kelas UMKM begitu biasanya perizinannya izin edar dengan skala rumah tangga, PIRT itu. Ya itu apa ya, sebagai contoh di lapangan aplikasinya itu begitu. Teman-teman rata-rata praktisi saca inci Indonesia itu melakukan di level itu sekarang. Mungkin antara 10 bahkan 20 merek. 20 merek yang beredar di Indonesia. Ya. Cek aja di Shopee atau semua marketplace lah. Sudah ada ya? Sudah ada. Oke, jadi mungkin buat teman-teman bisa podcast, kalau pengen tahu itu bisa langsung cari searching di marketplace gitu. Betul. Ya. Bisa langsung di Shopee atau ya sesuai kebiasaannya masing-masing. Tokopedia. Ya. Hampir semua ada. Saya cek sendiri ada semua. Nggak susah kalau yang itu. Nah, dari apa yang sudah beredar ini, minyak yang bentuk edible ini yang sudah siap makan istilahnya, atau siap minum atau siap konsumsi ya Pak ya. Betul. Itu ada klasifikasi nggak untuk minyak yang beredar ini, ataukah sudah satu varian semua? Untuk mungkin grade-nya atau apanya, kualitasnya atau apa gitu Pak? Kualifikasi, nah ini menarik juga. Di saca inci Indonesia kita itu belum ada rujukan, belum ada wasit kalau saya ngomong. Jadi tidak seperti zaitun ya. Zaitun itu produsen zaitun, minyak zaitun itu harus istilahnya itu tergabung dalam asosiasi. Asosiasi inilah yang melakukan validasi tentang kualitasnya. Nah di saca inci ini saya cari belum ada. Bahkan di dunia pun belum ada. Termasuk yang di China, kapan hari yang Wak Leman sebutkan? Confirm. Bahkan di aslinya yang di Amerika Latin itu juga tidak ada. Yang ada itu adalah ya masing-masing pelaku itu berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Dengan standar masing-masing. Kalau antar negara ya standarnya negara masing-masing. Kalau di Indonesia ya kita tahu BPOM kan rujukannya. Oke. Berarti untuk bisa mengedarkan minyak kacang saca inci ini minimal harus memenuhi persyaratan apa saja ya Pak? Ya paling enggak secara kualitas ya. Kalau ngomong kualitas itu hanya praktisi yang mampu mengenalnya. Nah, ya boleh nggak sebutkan ciri-cirinya? Betul, ciri-cirinya itu biasanya soal rasa ya. Soal rasa itu kalau
masih ada rasa apa ya, seri ya. Seri. Rasa seri itu apa ya? Seri sama Seri. getir sama nggak kira-kira? Mirip lah ya. Mirip. Semacam gitu. Artinya ketika dikonsumsi ini harusnya itu smooth. Oke. Ya, atau ndak ada apa ya, gangguan di Area tenggorokan. betul di tenggorokan kita. Itu saya pikir sudah ciamik lah, sudah bagus. Oke, kalau dari rasa Dari seperti rasa, itu. betul. Ada lain? Terus di saya lihat itu orang lebih suka ngemasi ini itu di botol bening Oke, untuk menunjukkan tingkat kejernihan. kejernihan. Betul. Padahal ini kan sistemnya itu kan ini raw material gitu. Iya. Jadi tidak perlu diproses lebih lanjut. Paling sederhana ya endapkan aja beberapa hari gitu. Kalau saya mengendapkan itu seminggu, Oke. ya toh. Walaupun saya juga mulai mengadopsi alat-alat kelas industri. Kita tahu kan ada alat industri untuk sistem penyaringan itu, Iya. alat filtrasi itu. Iya. Bahkan kami sendiri pun ya bangun Oke. alat untuk nyaring itu, Oke. bangun sendiri gitu. Bangun sendiri. Supaya apa ya, kami punya validasi Oke. dalam rangka mungkin kembali lagi itu punya manfaat gitu untuk Iya. teman-teman yang lain. Ya, Oke. sampai nanti itu ada pihak yang lebih kuat atau lebih besar dari kami yang menunjukkan ke kami, ke kita semua praktisi saja Inci ini, kualitas terbaik ini parameternya begini dan begitu. Oke, tentunya dengan data yang akurat ya. Betul. Iya. Betul. Oke. Sebagai contoh gini, mungkin ya dari segi warna bisa dijelasin nggak kira-kira Pak, ada grade yang bagus atau menengah atau bawah? Ada perbedaan? Kalau sifatnya ini sistem ekstraksinya kan cold press ya. Memang ada berapa sistem? Cold press, hot press banyak. Oh banyak. Betul. Untuk mengekstraksi komoditas seperti ini itu treatmentnya kalau nggak salah itu ada 5 kalau. Ada. Cuma saya nggak hafal ya. Iya. Ada yang memang pakai apa begitu saya lupa itu. Yang saya paling sederhana ya pakai panas atau tidak. Oke. Lah kita menghindari pakai panas karena ini kita mau panen rawnya. Betul. Bahan mentahnya Iya. gitu. Tinggal bagaimana caranya kita itu bisa menghilangkan sensasi getir tadi. Ya toh? Kita tahu misalnya kayak gadung atau Iya. apa gitu Iya, yang iya, punya efek gitu loh. Iya. toh? Padahal kalau itu bisa kita dapatkan, kita split, kita pisahkan, kita dapat nutrisi yang utuh gitu loh. Karena tidak kena bukan berarti cold press itu tidak ada panas. Iya. Standar cold press yang kami pahami itu di BPOM juga ada, kalau nggak salah itu BPOM nomor 18 tahun 2008, nomor 32 tahun 2018 itu standar cold press itu adalah kena panas itu tidak boleh lebih dari 60 derajat. Tidak lebih dari 60 derajat, ya. Itu sudah masuk klasifikasi cold press. Oke. Itu untuk menjaga kandungan nutrisi ini utuh. Tidak hilang. Betul. Oke. Itu salah satu treatment yang ya sampai hari ini kami lakukan. Ya, jadi produk turunan pertama yang dari minyak kacang saca inci ini adalah minyak tadi ya. Yang edible, yang siap makan, sudah dijelaskan oleh Waleman. Kira-kira ada hal lain yang ingin ditambahkan Waleman untuk minyak ini? Tadi kita sudah bahas tentang cirinya ya, dari warna, dari apalagi di bentuknya tadi. Oh ya, warna tadi rasanya kurang deh. Kalau warnanya yang cold press itu kecenderungannya itu jadi keemasan. Keemasan. Betul. Kalau hot press itu keemasannya lebih kuat sebetulnya. mungkin lebih terang gitu ya. Lebih apa ya? Lebih pekat. Lebih pekat gitu. Betul, lebih pekat. Nah, ada yang kejadian menarik itu begini. Pemahamannya orang itu minyak semakin bening
semakin jernih itu semakin baik. Oke. Itu yang awal-awal kami juga ikut, ya toh. Bagaimana caranya itu kami berusaha menjernihkan ini, ya toh, salah satunya pakai alat filtrasi tadi, alat penyaringan tadi. Sampai kami bisa menemukan alat membangun sendiri itu, ya nutrisinya terjaga, tapi warnanya mengikuti selera pasar, lebih jernih gitu. Ya toh. Walaupun kami juga ndak ada istilahnya itu, ndak ada isu, ya toh. Ini lebih jernih atau lebih keemasan itu buat kami yang penting nutrisinya bisa kita jaga ndak. Karena kita mau panen nutrisinya. Ya toh, bukan soal warna dan macam-macam. Itu aja kalau soal warna ya. Betul. Jadi teman-teman Bisa Podcast bisa memahami ya bahwa ekstrak dari kacang saja inci ini tidak bisa ditentukan dengan berupa warna. Yang penting kita pastikan bahwa hasil dari ekstrak kacang saja intinya adalah kandungannya yang kita pertahankan. Seperti itu ya Pak Lehman ya. Nah, berarti kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang produk turunan yang kedua. Bagaimana teman-teman? Bincang santai yang baru saja kita simak bersama. Penasaran nggak untuk part selanjutnya? Jangan lewatkan ya pembahasan lebih mendalam lagi di part selanjutnya antara Mas Bro Dwiki dan juga Pak Lehman. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti unggahan dari Bisa Podcast selanjutnya, serta like dan share agar setiap perbincangan yang ada di Bisa Podcast ini juga bisa membawa manfaat bagi teman-teman pendengar lainnya. Saya Kak San, mewakili seluruh tim Bisa Podcast, mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.